Persib Bandung mencapai bare minimumnya nih untuk menjadi juara di Liga 1. Hasil imbang 1 poin sudah cukup untuk membuat Persib menjadi juara Liga 1 sekaligus menjadi tim pertama yang berhasil menciptakan hat-trick juara di era sepak bola modern. Selamat merayakan hat-trick kepada Persib, kepada para bobotoh, kepada kita semua gitu ya. Tapi seperti apa analisa pertandingan kemarin kita bahas di video kali ini. Oke, mungkin banyak yang merasa bahwa di pertandingan kemarin jadinya kurang klimaks gitu ya. Persib menutup musim tidak dengan kemenangan, dengan hasil imbang 0-0. Tapi kalau buat saya nggak ada masalah sebenarnya. Juara adalah juara karena untuk menjadi juara yang dilihat adalah konsistensi selama 1 musim, bukan hanya di beberapa pertandingan terakhir. Dan itu yang sudah dilakukan oleh Persib Bandung. Dan kemarin itu semakin spesial karena di pertandingan tersebut Teja Paku Alam juga berhasil memecahkan rekor clean sheets di depan Yo Jae-hoon, ex-kiper Persipura yang sekarang jadi pelatih kipernya Persijap Jepara yang sebelumnya memegang gelar rekor clean sheet tersebut gitu ya. Jadi di video kali ini tidak akan membahas selebrasi konvoinya Persib Bandung gitu ya. Seperti biasa kita membahas sisi teknis dan taktikal dari pertandingannya Persib Bandung. Sebelum mulai analisanya, kalau teman-teman suka dengan konten analisa by data, boleh di-subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Oke, kita mulai dari starting line up Persijap Jepara gitu ya. Jadi ternyata di pertandingan kali ini cukup banyak juga pemain asing Persijap yang tidak bisa main. Ada 4. Ada Lucas Morelato, Alexis Gomez, Sudi Abdallah, dan juga Borja Herrera. Hal tersebut tentu saja menyebabkan variasi pemilihan pemainnya Persijap jadi terbatas, terutama di lini depan gitu ya. Biasanya Iker dan juga Abdallah Sudi saling bergantian bermain dan mereka memiliki tipe yang berbeda gitu ya. Jadi change of plan di tengah pertandingan itu bisa dilakukan. Kemarin karena Sudi Abdallahnya tidak bisa bermain sehingga hanya bisa menggunakan Iker Guardsena gitu ya sepanjang pertandingan. Sedangkan untuk Persib Bandung sendiri sesuai dengan apa yang kita sampaikan di preview pertandingan gitu ya. Penyerang sayap yang digunakan sejak menit pertama adalah Beckham Putra dan juga Berginho karena Bojan Hodak nampaknya tidak terlalu khawatir dengan lini serangnya Persijap gitu ya, karena memang data juga menunjukkan sebelum pertandingan melawan Persib itu Persijap baru menciptakan 17 gol dari 16 pertandingan. Sedangkan di lini pertahanannya sangat-sangat kokoh gitu. Jadi Bojan Hodak itu bagaimana fokusnya adalah bisa membongkar pertahanannya Persijap Jepara sehingga penyerang sayap yang digunakan adalah yang secara tipikal attackingnya lebih unggul gitu ya. Untuk posisi striker juga sesuai dengan apa yang kita sampaikan di video preview, Bojan Hodak menggunakan Andrew Yung sejak menit pertama, sedangkan Ramon Tanki-nya ada di bangku cadangan. Kedua pemain ini memiliki tipe yang berbeda. Kalau Ramon Tanki itu gaya bermainnya lebih suka mengunci, melakukan pinning back agar backnya itu nggak kemana-mana di kotak penalti gitu ya. Jadi dia berdiri di kotak penalti dan backnya harus melakukan marking kepada dia sehingga ada ruang kosong di zona 14 sedikit di luar kotak penalti yang itu biasanya diisi oleh para pemain lain. Sedangkan kalau untuk Andrew Yung itu tipikalnya berbeda, dia lebih mobile, lebih suka menjemput bola ke tengah gitu ya. Tujuannya adalah menarik backnya biar ikut dia sehingga posisi kosong yang ditinggalkan back tadi bisa diserang oleh pemain lain. Atau ketika si backnya itu nggak mengikuti gerakan dari Andrew Yung gitu ya, Andrew Yung-nya menjadi bebas sehingga dia bisa menjadi opsi progresi karena dia tidak terjaga gitu ya. Dia bisa menerima bola, memberikan umpan, dan Persibnya bisa melakukan progresi ke antar lininya Persijap Jepara gitu. Jadi bisa mengalirkan bola dari belakang ke tengah dan ke attacking third. Walau memang untuk membongkar pertahanannya Persijap bukan hal yang mudah. Selama ini orang-orang selalu menganggap Persijap adalah tim yang lemah karena posisinya ada sedikit di atas zona degradasi gitu ya. Padahal kalau kita melihat data lebih detail di putaran kedua ini, sebelum pertandingan melawan Persib kemarin gitu ya, Persijap sudah 9 kali clean sheet hanya di putaran kedua saja. Jumlah kebobolannya pun hanya 12 gol gitu ya. Dengan pertandingan Persib kemarin berarti 10 clean sheets dan juga 12 kebobolan dari 17 pertandingan. Cuma kalah dari Persib Bandung. Persib itu jumlah clean sheet-nya sama 10 pertandingan dari 17 pertandingan di putaran kedua dan kebobolannya 11 gol. Persijap 12 gol. Jadi memang pertahanannya Persijap ini bisa dibilang setara dengan Persib Bandung. Jadi di pertandingan kemarin itu bukannya Persibnya yang tanpa kreativitas, Persibnya yang serangannya jelek, tapi memang secara pertahanan pun Persijap adalah tim dengan pertahanan terbaik kedua setelah Persib Bandung di putaran kedua ini. Jadi memang
memang ada improvement yang sangat nyata yang sudah dilakukan oleh Persijap, terutama di lini pertahanannya gitu ya. Untuk skema pertahanannya sendiri, Persijap melakukan mid block gitu ya, jadi dia mulai menutup serangannya Persib itu dari tengah lapangan dengan mereka menutup central progression. Jadi ada dua penyerang di depan, yaitu Iker Guarotsena dan juga Diki Kurniawan. Itu dia berdiri berdekatan, jadi biar Persibnya itu nggak bisa mengirimkan bola di antara kedua pemain ini gitu. Jadi dia menutup lini tengah, dan di sisi lain para gelandangnya pun melakukan man-to-man marking terhadap opsi umpannya Persib Bandung. Mereka melakukan man-to-man marking terhadap Tom Hai, kepada Adam Alis gitu ya, sehingga back Persib yang memegang bola sulit untuk melakukan progresi melalui tengah. Mau nggak mau Persib pada akhirnya melakukan progresi melalui sisi sayap gitu ya. Dan memang di pertandingan kali ini Persib banyak menyerang melalui kedua sayapnya, baik itu sayap kanan maupun sayap kiri. Untuk sayap kanan seperti biasa Persib mengandalkan individual brilliance dari Berginho, karena ya lagi-lagi kalau di kanan itu Kakang belum bisa menjadi tandem yang cukup baik dalam melakukan serangan. Overlapnya masih secara timing maupun secara keberanian itu masih belum bisa untuk jadi tandem yang pas untuk Berginho gitu ya. Dan memang untuk serangan-serangan dari kanan ini kemarin agak teredam karena Berginho dapat lawan yang cukup imbang nih, yaitu Yakubu. Yakubu yang di pertandingan sebelumnya ditempatkan sebagai bek kanan, di sini dia ditempatkan sebagai bek kiri. Tujuannya jelas untuk duel 1 lawan 1 melawan Berginho, dan itu ada di beberapa momen bagaimana Berginho itu tidak bisa melewati Yakubu. Jadi memang patut diapresiasi juga penampilan Yakubu di pertandingan kemarin. Sedangkan untuk di sayap kiri, Persib cenderungnya lebih menggunakan combination play. Di sana ada Eliano yang bisa melakukan overlap, Tom Hai juga sesekali bergerak ke sisi kiri gitu ya untuk overload. Belum kalau misalkan Andujung juga sebagai opsi umpan juga kadang bergerak ke arah kiri gitu ya. Atau misalkan Federico Barba juga bisa dia melakukan progressive carries, melakukan dribble ke depan untuk memenuhi sisi kiri. Kombinasi umpan dilakukan dengan tujuan akhir adalah melakukan crossing-crossing, dan serangan dari kiri ini agak tidak efektifnya adalah ketika bola dilemparkan ke kotak penalti. Memang Persib menghadap back-back yang unggul dalam duel udara. Di data I-League gitu ya, back yang memiliki jumlah menang duel udara terbanyak itu adalah Diego Brito dari Persijap Jepara. Dan memang di pertandingan kemarin juga jelas terlihat dari data statistik defensive actionnya. Dari 3 pemain ini gitu ya, Diego Brito, Najib Yakubu, dan juga Tiri itu berhasil melakukan 6 shots block, 16 interceptions, dan juga 24 clearance. Sangat banyak di pertandingan kemarin. Hal itu yang menyebabkan serangan-serangan Persib, baik jumlah shots maupun shots on targetnya pun tidak banyak gitu ya, tidak sebanyak ketika misalkan Persib menghadapi Arema Malang gitu. Jadi di pertandingan kemarin harus diapresiasi juga memang bagaimana kualitas bertahan baik individu maupun skema pertahanannya Persijap itu memang sangat luar biasa. Dalam positioning di kotak penaltinya juga gitu ya, dalam menghadapi crossingnya pemain Persib Bandung, itu juga pembagian perannya sangat jelas. Ada satu pemain yang menjaga di near post gitu ya, dan ada 2 pemain yang melakukan man-to-man marking terhadap target umpannya Persib Bandung gitu. Jadi ketika bola diberikan umpan ke tiang dekat atau melakukan crossing bawah gitu ya, itu bisa dihalau dengan pemain yang ada di near post. Ketika bola dilambungkan pun ke udara, duel 1 lawan 1-nya baik Brito, Tiri maupun Najib Yakubunya juga memiliki keunggulan dalam duel-duel di udara, sehingga ada beberapa yang Persib berhasil menang dan menjadi peluang gitu ya, tapi lebih banyak juga yang berhasil dihalau oleh mereka gitu. Persib bukannya tanpa variasi juga gitu ya, walaupun secara build up masih melalui sisi sayap, tapi beberapa kali juga Persib mencoba memprogresikan bola selanjutnya gitu ya, setelah dari sayap ke arah half space dan juga central progression. Dari cara ini Persib sempat mendapatkan 2 peluang berbahaya melalui Adam Alis gitu ya. Yang satu melalui kombinasinya dengan Tom Hai, dan satunya lagi melalui wall pass dari Anduyung gitu ya. Sayangnya memang ketika pertahanannya Persijap berhasil ditembus oleh pertahanan Persib, masih ada benteng terakhir nih, Muhammad Ardiansyah, yang lagi-lagi bermain dengan luar biasa. Total dia menciptakan 4 saves di pertandingan kali ini gitu ya. Tidak kebobolan, dan secara SofaScore rating nilainya 7,8. Sangat tinggi, hanya kalah dari Tom Hai di pertandingan kali ini. Tom Hai sendiri menjadi pemain terbaik ya, menurut LIB pun seperti itu. Lalu untuk Persijap sendiri, memang Persijap tidak banyak melakukan serangan karena lebih banyak fokus ke pertahanan gitu ya. Memang target realistis mereka kelihatan, mereka mencari imbang dengan cara tidak kebobolan gitu ya. Walaupun sesekali memang terlihat Persijap menyengat juga gitu ya. Dan yang unik adalah bagaimana dia tidak mencecar sisi kanan pertahanannya Persib sesuai preview kita gitu ya.
tapi mereka memilih untuk melakukan serangan mencecar sisi kiri pertahanannya Persib Bandung yang dijaga oleh Eliano Reinders. Mungkin mereka punya perhitungan juga, Eliano lebih sering overlap ketimbang Kakang gitu ya, sehingga ada space yang bisa diserang ke arah Eliano ketika terlambat turun gitu ya. Nah, serangan-serangan difokuskan ke situ, dan itu terlihat juga dari pemilihan pemain gitu ya, bagaimana Carlos Franca yang biasanya bermain sebagai sayap kiri ini ditempatkan sebagai sayap kanan. Aiker Guarotsena pun sebagai striker lebih banyak turun ke tengah gitu ya untuk menyebut bola, menarik back-backnya Persib gitu ya. Dan itu dilakukan terlihat dalam telestrasi ini bagaimana ketika mereka melakukan counter movement. Frankanya turun ke tengah gitu ya, menarik Eliano, dan bola lalu diberikan ke belakang left backnya Persib gitu, dan itu dikejar oleh Rahmat Hidayat, walaupun di momen ini masih bisa diblok oleh Beckham Putra. Dan Persijap sendiri mendapatkan satu-satunya peluang melalui peluangnya Randy Saiful gitu ya. Itu pun kurang lebih sama, melakukan serangan ke arah sisi kiri pertahanannya Persib Bandung gitu ya. Mendapatkan umpan dari Aiker Guarotsena, Randy Saiful berhadapan 1 lawan 1 melawan Teja Paku Alam, walaupun memang sudutnya juga sempit gitu ya. Dan dia lihat di kotak penalti juga nggak ada temannya yang siap menyambut umpan, akhirnya yang mau nggak mau dia eksekusi dan berhasil dihalau oleh Teja Paku Alam. Praktis itu aja jadi satu-satunya peluang dari Persijap gitu ya, selain mungkin kalau bisa dihitung shots itu sundulannya Wahyudi Hamisi di corner gitu ya yang melambung. Sisanya tidak ada serangan berbahaya yang diciptakan oleh Persijap Jepara. Apalagi di babak kedua mereka benar-benar fokus ke pertahanan, walaupun di akhir babak kedua sempat ada ya momen yang membuat bobotoh deg-degan juga ketika diagonal pasnya Diki Kurniawan itu nyampe ke Aiker Guarotsena yang posisinya ada di belakang right backnya Persib gitu ya. Untungnya di momen tersebut kontrolnya Aiker Guarotsena tidak sempurna sehingga momennya hilang. Selebihnya tidak ada lagi peluang yang berhasil diciptakan oleh Persijap Jepara gitu ya, dan memang itu sesuai dengan analisa kita di preview pertandingan bagaimana Persijap itu secara penyerangan tidak terlalu istimewa. Kalau ngomong gaya main, sebenarnya gaya mainnya Persijap itu sama dengan Bayangkara FC gitu ya, bagaimana ketika bertahan mereka jumlah pemainnya banyak gitu ya, karena memang fokusnya ke bertahan dulu dan melakukan serangan balik cepat mengandalkan 3-4 pemain di depan gitu ya, biasanya sih 3 pemain. Kenapa serangan Persijap tidak istimewa seperti Bayangkara gitu ya, karena Bayangkara memiliki CDB, Henry Dumbia, dan Privat Barga yang dibiarin bertiga juga bisa gitu ya untuk mengacak-acak pertahanan lawan. Nah, Persijap secara individual brilliance-nya tidak sekuat mereka. Itu yang menyebabkan mungkin lini serangnya Persijap tidak terlalu berbahaya, makanya Bojan juga di pemilihan pemainnya pede nih untuk mencadangkan Barros yang secara defensif lebih bagus gitu ya, dan langsung mengandalkan Beckham dan juga Berginho. Untuk Persib sendiri lagi-lagi mencoba untuk melakukan variasi serangan dengan memasukkan Ramon Tanki dan juga William Barros, menggantikan Beckham Putra dan juga Andujung gitu ya. Seperti kita ketahui, Andujung dan Ramon Tanki itu memiliki karakter yang berbeda gitu ya. Kalau Andujung tadi lebih mobile gitu ya, lebih sering turun ke tengah, sedangkan Ramon Tanki lebih sering stay di kotak penalti sekaligus mengunci bek lawan di kotak penalti gitu ya. Lalu dengan masuknya William Barros juga membuat Barrosnya di kanan dan Berginho-nya di sisi sebelah kiri. Idenya jelas bagaimana Persib melakukan serangan dengan combination play dari sisi sebelah kiri gitu ya, mengandalkan karena di sana ngumpul tuh 1v1-nya Berginho, terus Eliano yang menyerang half space gitu ya, lalu Barba juga yang bisa progressive carries dan diagonal pass dari kiri gitu. Jadi pokoknya pengumpan-pengumpannya diarahkan ke kiri, dan untuk penyelesaiannya diarahkan ke kanan dan ke kotak penalti gitu ya. Seperti terlihat di momen ini bagaimana konsep serangannya adalah membuat Berginho bisa 1v1 dengan Rahmat Hidayat gitu ya, dan dengan berpindahnya Berginho ke sisi kiri otomatis lawannya udah bukan Yakubu lagi tapi Rahmat Hidayat, dan dengan 1v1 dengan Rahmat Hidayat ini beberapa kali Berginho berhasil lewat dan melepaskan crossing gitu ya, dan di crossingnya sudah menunggu Barros dan juga Ramon Tanki yang secara duel udara lebih unggul ketimbang Jung dan juga Berginho gitu ya, sehingga tujuannya jelas memperkuat pemain-pemain yang unggul di duel udara. Beberapa kali memang Barros bisa menyundul bola gitu ya, walaupun tidak sempurna juga, tapi beberapa kali juga memang Tiri, Yakubu dan juga Diogo Brito-nya menunjukkan bahwa mereka memang raja udara nih dalam duel-duel udara, sehingga memang belum ada gol juga yang berhasil diciptakan. Dan sayangnya juga untuk Persib gitu ya, di sisa 10 menit terakhir Berginho-nya cedera dan harus digantikan gitu. Dan di sini kelihatan juga sebenarnya Bojannya udah mulai realistis juga gitu ya, tidak mencoba untuk mengejar gol, untuk all out attack dengan resiko kebobolan yang itu malah akan melepaskan gelar juaranya Persib gitu ya. Yang masuk adalah Julio Cesar, jadi Barbanya ke bek kiri, yang menjadi penyerang sayap kirinya adalah Eliano Reinders. Bisa juga Eliano di situ, tapi jelas secara attacking attributes-nya
tidak sekuat Berginho gitu ya. Padahal di sana ada Sadil gitu ya. Sadil pada akhirnya main juga, tapi udah di menit-menit injury time gitu ya, nggak dari awal. Jadi memang kelihatan juga setelah cederanya Berginho itu, Bojan Hodaknya meminta pemainnya untuk lebih realistis itu gitu ya. Nggak apa-apa, kita jaga skornya 0-0 aja, yang penting gelar juaranya dikunci lebih dulu gitu. Dan skor 0-0 bertahan gitu ya sampai peluit akhir dibunyikan dan menjadi win-win buat dua-duanya gitu. Persibnya jadi juara, terus Persijamnya juga mencapai target untuk bisa mencuri 1 poin dari Bandung, sekaligus menjadikan Persijap sebagai satu-satunya tim di musim ini yang nggak bisa dikalahkan oleh Persib Bandung gitu ya. Padahal kalau kita lihat secara match statistik gitu ya, jelas dominasi mutlak dimiliki oleh Persib Bandung. Kelihatan dari match momentum banyak ijonya gitu ya, dan ijonya juga tinggi-tinggi nih barnya, menunjukkan bahwa memang dominasi attackingnya Persib sangat tinggi di situ gitu ya. Dari jumlah lokasi shots pun Persib banyak shots yang ada di sekitar kotak penalti, itu menandakan bola itu berhasil dikirimkan ke situ gitu ya. Cuma memang kenapa tidak jadi gol, ada yang eksekusinya melebar, ada yang berhasil diblok oleh back Persijap gitu ya, dan ada juga yang berhasil dihalau oleh kipernya Persijap. Jadi secara jumlah tendangan cukup banyak, 15 gitu ya, walaupun yang on targetnya hanya 4, dan 4-4-nya berhasil ditepis oleh kipernya Persijap. Padahal kalau secara XG kita lihat ya sangat jauh, Persib 2,07, Persijap 0,28. Artinya pada kondisi normal seharusnya Persib bisa menciptakan 2 gol di pertandingan yang seperti kemarin gitu ya. Dengan dominasi total seperti itu, seharusnya Persib bisa menciptakan 2 gol. Sekaligus hasil ini juga membuat kemenangan telak Borneo 7-1 ya atas Malang United menjadi sia-sia. Gelar juara tetap milik Persib Bandung, walaupun respek besar harus tetap diberikan kepada Borneo yang bermain dengan luar biasa sepanjang musim, sehingga Persibnya juga harus berusaha keras agar tetap bisa mempertahankan gelar juara gitu ya. Dan pada akhirnya sejarah tercipta di tanggal 23 Mei 2026 gitu ya. Persib berhasil hat-trick, menjadi tim pertama yang bisa hat-trick di Liga 1 gitu ya. Sesuatu yang belum bisa dicapai oleh tim manapun di era sepak bola modern di Indonesia gitu ya. Hasil yang patut dirayakan karena ini menunjukkan bagaimana dominasi total Persib selama 3 tahun terakhir di Liga Indonesia gitu ya. Kalau buat saya nggak masalah skor akhirnya juga 0-0 gitu ya, karena juara adalah tim yang bisa konsisten sepanjang musim, bukan tim yang bisa katakanlah galak di akhir-akhir gitu ya. Jadi itu sudah ditunjukkan oleh Persib Bandung. Contohnya apa? Persib terakhir kalah itu melawan Malang United pada saat away di putaran pertama gitu ya. Artinya 21 kemenangan Persib lalui tanpa kekalahan. Sesuatu yang nggak bisa oleh tim manapun tuh nggak bisa gitu ya, 21 laga tanpa kekalahan. Itu menunjukkan memang Persib di musim kali ini spesial, walaupun secara skor banyak yang skornya tipis, skornya Persib ketinggalan dulu gitu ya. Tapi kalau saya lihat, apalagi nanti kita bahas ya secara XG dan XGA, Persib itu di musim ini sangat-sangat bisa mengontrol permainan lah gitu ya. Jadi tahu cara mainnya ketika menghadapi lawan yang seperti ini. Persib bisa beradaptasi baik secara individual pemain maupun secara taktikal permainan gitu ya. Satu lagi terakhir, apresiasi saya untuk Bobotoh gitu ya. Sempat ditakutkan nih akan terjadi ada yang pitch invasion gitu ya. Tapi kalau lihat pertandingan kemarin, praktis bahkan sampai pemain ngangkat piala pun nggak ada supporter yang pitch invasion. Itu hal yang luar biasa, harus diapresiasi dan menunjukkan bahwa Bobotoh memang sudah benar-benar dewasa gitu ya. Untuk flare pun memang setelah peluit dibunyikan ada flare gitu ya. Mungkin Persib tetap akan kena denda juga, tapi itu sudah jauh lebih baik gitu ya. Yang ditakutkan itu kan ada flare pada saat pertandingan masih berlangsung, sehingga pertandingannya harus tertunda gitu ya. Nah, pertandingan kemarin itu Persib melawan Persijap sangat-sangat lancar gitu ya. Tidak ada ulah-ulah, tidak ada gangguan-gangguan tidak perlu yang dilakukan oleh para bobotoh, dan itu harus benar-benar diapresiasi. Akhirnya kerja keras selama 1 musim terbayarkan gitu ya, bukan perjuangan yang mudah juga, karena di awal musim Persib membongkar mayoritas pemainnya, pemain asingnya bahkan ganti semua gitu ya. Proses adaptasinya ulang lagi dari awal, di saat tim lain udah bisa kenceng dari awal gitu ya. Persib terseok-seok dulu di awal, belum lagi Persib harus membagi fokus di 2 kompetisi gitu ya. Di saat lawan-lawannya bisa fokus di Liga Indonesia aja, Persib harus berbagi fokus gitu ya, dan bukan hal yang mudah juga gitu. Kompetisinya lebih berat juga di Asia gitu ya, tapi Persib bisa menjalani hasilnya dengan baik di musim ini. Walaupun di Asia cuma sampai quarter final, tapi saya melihatnya itu adalah progres gitu ya. Dibanding tahun lalu hasilnya lebih baik. Masalah pengalaman aja, justru hasil di musim ini bisa menjadi bekal untuk Persib di musim berikutnya gitu ya, dan saya yakin kedepannya akan bisa terus menjadi lebih baik. Buat saya musim ini juga terasa spesial gitu ya, karena perdana nih di musim ini saya mencoba tidak hanya menjadi fans biasa gitu ya, tapi mencoba juga untuk sedikit-sedikit menjadi analis gitu ya. Kalau memang hasil analisanya terasa masih dangkal gitu ya, masih biasa aja ya, mohon dimaklumi aja, karena ini memang saya masih tahap belajar juga. Juni 2025 gitu ya, saya ikut sekolah analisnya lapang bola. Di situ baru tahu bagaimana cara menjadi analis, dan channel ini menjadi
sarana saya untuk mengaplikasikan ilmu sekaligus untuk belajar gitu ya. Musimnya selesai bukan berarti channelnya juga akan selesai. Mungkin nanti akan ada beberapa analisa, baik itu misalkan recap musim ini atau juga ada gosip-gosip nih Persib mau ngambil pemain siapa, mungkin bisa kita analisa juga kira-kira si pemainnya itu seperti apa, gaya bermainnya cocok apa enggak untuk Persib Bandung. Jadi itu aja, tetap akan ada konten-konten dari channel ini, tapi mungkin frekuensinya tidak sebanyak ketika musim berjalan gitu ya. Jadi itu aja untuk video kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah menonton video-video saya gitu ya. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya. Dan buat teman-teman, bagaimana nih musim ini perjalanan Persib? Apakah biasa aja atau berkesan juga gitu ya? Mungkin ada teman-teman yang ikut away juga ke Asia atau seperti apa? Boleh diceritakan di kolom komentar, kita diskusi gitu ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Terima kasih.